Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, semoga anak-anak ibu senantiasa selalu semangat belajar online ya, belajar daring, dan kita doakan sama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa sekolah seperti biasa. Nah, untuk materi pelajaran bahasa Indonesia, temanya itu menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Nah, untuk pengertian dan lain-lainnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, bagi anak-anak ibu yang memiliki buku paket ataupun buku LKS, untuk materi mengenai cerpen ini nanti bisa dibuka di buku halaman buku paket ya, itu ada di halaman 112, sedangkan di buku LKS itu ada di halaman 54. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian cerpen. Cerita pendek ataupun sering disingkat dengan cerpen. Nah, cerita pendek ini mengandung arti bahwa cerita yang memiliki bentuk paling ringkas karena hanya terdiri dari satu pokok cerita. Nah, cerpen ini tidak sama seperti novel ya, yang mana novel ini mengisahkan rangkaian cerita kehidupan tokoh. Misalnya itu cerita dari masa dia kanak-kanak ya hingga masa remaja tokoh tersebut. Nah, setelah kita membaca cerpen, kita juga dapat mengetahui isi dari cerita ataupun cerpen tersebut. Nah, jika kita pahami isi ceritanya, kita juga dapat menjawab pertanyaan yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, selain itu, ya, selain kita mengetahui isi cerita dari cerpen tersebut, kita juga akan menemukan nilai-nilai kehidupan yang positif ataupun yang negatif, yang mana nilai-nilai yang positif ini kita jadikan sebagai teladan ya, sedangkan nilai-nilai negatif ini jangan dijadikan sebagai contoh. Nah, jadi ada nilai-nilai positif dan negatifnya. Oke. Kemudian cerpen ini juga biasanya berisi satu tokoh ya, satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita dan juga panjang ceritanya ini kurang dari 10.000 kata. Nah, untuk menggali lebih lanjut mengenai informasi mengenai cerpen, nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita lanjut dengan langkah-langkah untuk menggali informasi berdasarkan cerpen. Yang pertama ya, poin pertama, baca dengan seksama. Jika kita ingin mendapatkan informasi ya, baik itu dari teks maupun dari cerpen, yang poin pertama kita harus membaca dengan seksama dulu. Kemudian setelah kita baca, barulah kita buat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nah, setelah kita buat daftar pertanyaan, barulah kita cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Jadi setelah dibuat pertanyaan tadi ya, dari hasil bacaan yang cerpen yang kalian baca, baru dibuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat. Barulah yang terakhir dirangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Jadi setelah dibuat pertanyaan, sekalian dijawab, baru dibuat dalam bentuk satu bentuk paragraf. Nah, untuk contoh cerpennya itu ada di buku paket halaman 112 sampai 113 dengan judulnya itu Kerupuk Cumi Vanila. Nanti anak-anak ibu bisa mencoba buat di rumah ya, buat dalam bentuk buat pertanyaan serta jawaban dan dirangkai dalam bentuk jawabannya dibuat dalam bentuk satu paragraf singkat. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut dengan menemukan informasi dari bacaan
dengan pertanyaan. Nah, di sini ada macam-macam kata tanya, yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Dan fungsinya, apa ini mengetahui informasi tentang suatu hal ataupun benda. Kemudian, di mana itu mengetahui informasi tempat, ya, tempat terjadinya misalnya sesuatu hal, ya, bisa jadi di teks itu misalnya tentang kebakaran ataupun tentang banjir dan lain-lain. Kemudian kapan, ya, kapan mengetahui informasi waktu, ya, waktu yang mana terjadinya sebuah peristiwa, misalnya gempa bumi. Kapan terjadinya gempa bumi? Jadi jawabannya pada jam sekian-sekian gitu, ataupun lain-lainnya. Kemudian siapa mengetahui siapa itu mengetahui informasi pelaku ataupun tokoh, ya, atau menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat pada peristiwa tersebut, ya. Kemudian mengapa, itu mengetahui informasi alasan suatu hal. Jadi mengapa terjadinya kebakaran? Nah, pasti ada sebab akibatnya. Kemudian bagaimana ini mengetahui informasi tentang proses ataupun penjelasan sesuatu hal yang terjadi pada peristiwa tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut dengan memahami makna poster. Nah, poster ini merupakan salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Nah, poster ini juga dibuat dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai, kepada orang-orang ataupun masyarakat ramai. Kemudian poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis, ya, seperti sekolah, kemudian di perkantoran, kemudian di pasar-pasar, kemudian di toko, dan juga di tempat-tempat keramaian lainnya seperti jalan raya dan lain-lainnya. Jadi informasi yang ada pada poster ini dia umumnya bersifat mengajak masyarakat. Untuk contoh poster nanti kita lihat di slide selanjutnya. Kita lanjut dengan syarat-syarat membuat poster. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang mudah difahami. Kemudian susunan kalimatnya harus singkat, padat, jelas, dan juga berisi. Kemudian poster sebaiknya dikombinasikan dengan gambar supaya menarik perhatian. Kemudian media poster juga harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan sobek. Kemudian ukuran poster disesuaikan dengan tempat ataupun lahan pemasangan serta target pembaca. Poin selanjutnya, poster juga harus mampu menarik minat orang banyak. Kemudian poster juga ditempatkan di tempat-tempat yang ramai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun poster. Jadi sebelum kita ke contoh poster, kita mengetahui dulu langkah-langkah penyusunan membuat poster. Yang pertama ada menentukan topik dan tujuan. Nah, langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan apa yang ingin dibahas dalam poster tersebut. Kemudian baru menentukan pula alasan membuat poster. Yang kedua, ya, poin kedua itu ada membuat kalimat singkat, padat, dan juga jelas, ya. Jadi dalam membuat kalimat untuk poster, jadi kalimatnya itu tidak boleh terlalu panjang. Nah, kalimat yang harus menarik dan juga dapat memengaruhi orang. Nah, kalimat ataupun pertanyaan dalam poster juga harus mempertimbangkan aspek pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Kemudian menggunakan gambar. Nah, menggunakan gambar pada sebuah poster juga akan lebih membuat orang itu lebih tertarik, ya, untuk membaca, sekaligus juga untuk melakukan apa yang akan ada pada poster tersebut. Misalnya, gambar yang digunakan harus sesuai dengan tema dari poster dan juga berbeda dengan orang lain gitu. Jadi ada daya tariknya. Poin terakhir yaitu menggunakan media yang tepat. Nah, media yang tepat ini peletakannya, ya,
peletakan poster tersebut harus tepat dan letaknya juga harus strategis dan juga di mana orang juga dapat dengan mudah melihat dan juga membaca poster yang akan kita buat. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia contoh gambar poster yang pertama, yaitu ada contoh gambar mengajak kita untuk buang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, poster yang mana cara bagaimana kita menjaga kebersihan tangan atau mencuci tangan dengan baik. Nah, apalagi poster ini sangat cocok untuk masa pandemi sekarang ini, nak ya. Nah, ini dia contoh gambar poster. Oke, kita lanjut. Baiklah anak-anak ibu, untuk latihan hari ini silakan anak-anak ibu mengerjakan latihan di buku paket, itu ada di halaman 145 dan juga latihan di buku LKS itu ada di halaman 96. Jadi selamat mengerjakan, tetap semangat belajar dari rumah, dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.